Bapak bisa kasih tahu kok musim-musim ikan naik atau ikan tidak ada? Kita bisa kasih tahu begitu pada musim. Sekarang tidak orang nelayan siapa saja lebih tertua dan tidak bisa menentu bahwa dia tahu bahwa kapan ikan akan naik dan kapan ikan tidak ada. Itu kenapa Bapak? Menurut pengalaman Bapak di laut? Itu menurut pengalaman saya memang keadaan. Apalagi pengaruh dengan sekarang ini sedikit-sedikit ada gempa. Itu yang air itu tidak bagus, air laut ini. Jadi kita mau pergi mancing nih, iya, dia kabur seperti Om yang tadi dulu kemarin baru pulang dari Sulam, air merah kayak darah, tidak dapat apa-apa 2 hari. Bapak dong di laut itu biasanya jam berapa? Pulang jam berapa? Di sini biasanya kalau keluar dekat sini sore, pagi pulang. Dekat sini itu yang depan Pulau Kera. dekat Pulau Kera ya? Iya. Kalau yang terjauh itu Terjauh itu sampai di dari utara sini ke sampai ke Poli sampai ke pokoknya sampai di perbatasan lah. Nanti dari sampai sini dari selatan sampai di Itu cara mencari. sampai di Bukit. Dari sini keluar kalau rencana mencari jauh begitu tuh, itu anggaran sudah besar. 3 sampai 4 juta anggaran untuk pulang berbelanja. kalau yang sekitar sini saja anggarannya Dari sini saja ya 500. biasanya anggarannya apa-apa saja, bahan Solar, bensin, beras, rokok, minyak tanah, minyak goreng, bumbu-bumbu untuk mungkin di laut. di laut memasak. Jadi kalau yang dekat-dekat, nah itu Bapak hitung per 3 sampai 5 juta. Iya. Nah, saat Bapak kan ini Bapak ABK ikut orang toh? Iya. Ikut orang. Jadi semua rata-rata di ke atas kapal itu mancing atau apa? Mancing. Mancing. Kalau Bapak sendiri punya pengalaman penghasilannya berapa per? Tidak menentu. Tidak. Karena ini tergantung dari rezeki. Tapi biasanya yang pengalaman Bapak ya, biasanya satu hari itu yang Bapak pernah dapat atau mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini Bapak pernah dapat itu paling banyak berapa ikan apa ya? Nah, jenis ikan dulu. Jenis ikan ada ikan gergahi, ada ikan merah, tetapi itu pun tidak menutupi di anggaran yang kita pakai, minus saja. Biasa sampai berapa ekor kalau ikan gergahi? 5 ekor lah begitu. Terus kalau apa ikan lain, jenis ikan lain apa selain gergahi? Tenggiri itu bisa dapat berapa ekor? Tergantung juga Pak. Tergantung ya? Iya tergantung. Kita tidak perlu sebut bahwa dapat begini banyak. Kita tergantung. Kalau ikan memakan rame 3 sampai 5 juta. iya. Baik Bapak, misalnya Bapak dong sudah dapat ikan toh, subuh sudah harus mendarat. Nah, biasanya langsung kemana ikan ini? Begitu Bapak dong mendarat ini langsung ke? Nah, dia masuk di sini baru dijual. Ya, jualnya Jadi ke? kalau di sini kalau tenggiri itu biasanya timbang. Jadi langsung ke TPI Oba. Di penampung ya? Iya. Kalau ikan dasarnya itu kemancing lainnya itu di sini. Di pasar sini. Iya. Nah, yang timbang itu ke penampung 1 kilo berapa?
Dia tidak Itu menentu. harga dari luar. Kan Oh. Itu ikan harga super, dari luar. ikan super. Oh, mereka Ikan lihat. super, jadi dia tidak menentu. Kadang-kadang 50, kadang-kadang 60, Iya. kadang-kadang sekarang 65. Iya. Makanya dari harga dari luar negeri sana. Makanya kalau dong bilang kalau ikan di sana naik, di sini turun. Di sini naik juga. Kalau bilang di sana turun, di sini turun. Itu kan bentuk kilonya banyak. Contohnya Iya. satu ekor itu 14 kilo. Ya 3.000 itu dong ambil dari situ untung 3.000 untuk satu ekor dalam 1 kilo. Ah, Jadi itu kalau tenggir itu dia soalnya menentu dia harga. Jadi Berarti- harga naik di sana ini ditentukan oleh ini ya benar. penampung. Iya, penampung. Harga ditentukan yang untuk timbang tadi ya. Iya. Nah, jadi kalau bilang kayak gelombang begini atau angin utara dan selatan dan timur kalau kena Iya. nelayan mau keluar ini susah. Jangan pikir saat kembali ke sana. Kalau dapat ikan baik, kalau sudah dapat ikan, sudah pulang ambil ongkos. Tapi kalau memang kalau dapat rezeki ya, besok dapat beras sekian kilo. Bagian itu bagi untuk doyang, anak gua doyang. Untuk beras apa? Jadi kita sama-sama tanggungan utang. Jadi keluar berikut tuh belanja ongkos. Besok kalau masuk kalau dapat rezeki kita tutup betul. Prinsip begitu. Jadi kotong bisa pinjam ongkos, bisa tutup utang. Jadi kalau Bisa tutup itu anggaran yang kita utang. Nah, itu anggaran yang kita utang itu baru kita tutup. Nama saya Peter Mesakadek. Tinggal di RT 17 RW 4 Kelurahan Padubesi. Bapak kalau 5 sampai 10 tahun ini kira-kira menurut Bapak ikan di laut ini banyak kok, sedang kok, sedikit menurut pengalaman Bapak? Untuk 5 tahun ke depannya 10 tahun itu ikan di laut ini tidak bisa berkurang. Dia tuh lihat dari keadaan cuaca. Di keadaan cuaca itu apabila cuaca buruk berarti ikannya berkurang karena dia tidak naik. Ya, kalau cuacanya baik artinya cuaca tenang berarti ikan banyak. Ikan itu tetap tidak bisa berkurang, Bapak. Karena itu hasil dalam laut. Itu perkembangan ikan itu 1/1000. Artinya dia tuh potong kasih hari habis 1, tapi yang ini bertelur itu 1000 butir. Begitu. Dia paling di sini, di sekitar sini, artinya areal Kupang punya. Dia tidak bisa langgar karena itu Lampara tuh izinnya khusus di areal kota Kupang. Begitu. Jadi paling tinggi dia ke Naweng, Badong Barate, ini apa nih? Tanjung Emas ya, Amfoang sana. Batasan begitu. Itu lokasi yang paling jauh itu Tanjung Mas ya. Itu Amfoang. Masuk Ampuang Ya. Nah, sebagai nelayan apa Bapak? Itu peternak, Peternak. peternak babi. Tapi sering turun melaut. Ya, sering. Karena disuruh berhenti 1 tahun, baru 1 tahun. Sekarang baru Sekarang peternak babi. peternak babi. Kenapa Bapak berhenti dari nelayan? Karena keadaan ini apa nih? Karena waktu itu mama sakit, toh. Oh, iya. Jadi kita berhenti tahan. Ada keinginan untuk melaut lagi? Masih ingin. Pengalaman Bapak dong kalau turun melaut itu biasanya target ikan apa saja yang ditangkap? Itu macam-macam ikan. Jadi tembang, kombong, tongkol, pokoknya macam-macam. Jadi Bapak dong sebagai nelayan Lampara itu setiap hari turun melaut? Ya kalau masih aktif itu tiap hari. Tiap hari. Bapak sekali melaut itu kira-kira penghasilannya berapa banyak ekor?
Ya Pakai hitungan kilo atau bagaimana? itu hitungan apa? Hitung di ember. Ember. Jadi kadang kalau dia full tuh kadang satu body. Kalau kurang tuh hitungnya setengah body, artinya satu petak. Satu petak. Satu petak itu bisa dapat berapa ember? Itu bisa belasan. Belasan ember. Kalau yang satu body, Satu body itu penghasilan kalau ikan mahal ya dia bisa mencapai ratusan juta. hasil yang Bapak dong dapat ini itu langsung turun di mana? Di PPI. PPI. Ya. Nah itu untuk langsung jual atau Itu dari pengusaha yang ambil semua ambil. pengusaha? Baru dong kan. Tapi dari body itu mereka yang menentukan harga. Harga pengusaha yang menentukan. Dari body kan dong yang menentukan. Kenapa Bapak dong tidak bisa menentukan harga? Itu kan sukarja sama antara ini Lampara dengan pengusaha. Pengusaha. Bapak, menurut setahu Bapak ada berapa banyak pengusaha ikan di sini? Kalau banyak Terlalu banyak. Tapi perkiraan sekitar berapa? sampai 100 lebih. Banyak. Ini jatuh. Jadi kalau hasil laut tadi itu Bapak, itu hitungannya per basket. Ya. Itu macam-macam jenis ikan masuk atau masing-masing? Macam-macam jenis. Contoh misalnya, Contohnya tembang, ya, kombong, tongkol. nah itu semua gabung di satu basket atau Bukan, itu pisahkan. pisahkan? Tembang tersendiri. Iya. Oke. Kalau tembang tersendiri, misalnya tembang itu satu basket berapa? Pengusaha Itu- ambil. Lihat dari penghasilan ikan. Misalnya, Ya, kadang-kadang ada yang kalau ikan murah kadang-kadang ini satu ember itu bisa 50.000. Kalau ikan ini apa? Ikan kayak apa macam-macam ikan muncul tapi ikannya banyak. Toh. ya, Ya. itu Memang bisa timbang juga satu mahal. basket. Kalau lima- kita bukti sekarang nih ikan dari luar sekarang satu box kecil itu paling top tuh 2 ember lebih. Itu minimal sekarang bisa 3 juta. Itu ikan apa Bapak? Kombong, pokoknya macam-macam ikan. Ya kalau keadaan begini, cuaca buruk, Nah, harga ditentukan oleh pengusaha. pengusaha. Apa sampai pengusaha yang menentukan harga? Dan makanya itu bilang tadi, kan itu kerjasama antara Lampara dengan Oh, iya. pengusaha itu. Makanya sudah kalau ada. saya betul jual sendiri, kalau jual ikan begitu banyak betul mau tampung di mana? Tempatnya tidak ada. Nah, makanya kalau itu dong pengusaha itu ada di tempat. Selama di laut itu tantangan yang Bapak dong hadapi itu seperti apa? Tantangan hadap itu kalau musim begini nih betul kelas harus jual nyawa. Kelas Karena satu. gelombang arus kencang dan angin tiba-tiba badai tiba-tiba kan betul panik. Nah, toh, jadi betul yang mati hidupnya. Betul usaha soalnya bisa. Kadang-kadang soalnya bisa ini apa area putar begitu karena gelombang arus kencang dan ikan pun tidak bisa muncul. Sistem pembagian hasil itu seperti apa? Sistem pembagian hasil Kan Bapak bukan pemilik motor toh? ya Bapak kan ikut pemilik motor, Lampara. betulnya itu sebagai anggota Ya, ABK. ABK. Oke. Jadi pembagian hasil itu artinya habis bulan kalau hitung dari dia punya makan artinya Pengeluaran. pengeluaran Ya. selesai itu baru bagi. Ya, jadi pembagian itu kayak ini
Ya kalau malam dapat, nanti dikasih keluar dia punya pengeluaran. Jadi ada dia punya catatan. Ada di punya catatan, jadi selesai selama hitung. Kalau tanggal 1 keluar, tanggal 1 depan baru hitung pembukuan. Jadi pengeluaran ke 1 juta. Pendapatannya 4 juta seandainya. Iya. Nah, berarti kas keluar pengeluaran hitungan 1 juta, artinya ongkos 1 juta, tinggal 3 juta itu bagi 3 juta. Ya, jadi 3 juta tadi bagi 3. Bagi 3, jadi Satu untuk 1 lampu, 1 perahu, dan 1 untuk ABK. berarti katakan ABK biasa berapa orang? Yes. Dan kan belasan. Belasan orang. Berarti 1 juta bagi sekian orang. Iya, sekian ABK. orang ABK. Itu termasuk yang punya body Lampara kok, Sonde. Bukan, mau punya lain. Kan sudah pisah tadi ya, Ya, sudah pisah dari tadi. 3 juta itu. Ya. Kalau Bapak asal mana? Rote, Rote. Bapak umur sekarang 49. 49 tahun. Selain ikan Lampara itu Bapak dong mancing juga kok? Ya, biasa mancing. Mancing ikan dasar. Dan tidak. Biasa. Potong binca begitu. Gitu. Tongkol, Biasanya ikan apa? Tongkol, tongkol, ikan tongkol. bombong. Jadi kalau itu potong binca itu potong pribadi. Ini potong ikan pribadi. Karena mancing sendiri. Nah itu biasa kalau Bapak jual Oh, hitungannya per kilo kok atau apa? Mana itu potong datang jual hitung karena hitung per ekor. Ya. Itu Biasa. potong uang. Itu Ya potong pribadi. sendiri. Nah Pribadi. kecuali yang ikan dari Lampara ya. Iya. Oke. Kalau yang pribadi tadi ikan tongkol ya. Ya. Nah, itu Bapak Artinya dong potong mancing potong sementara Bapak itu, tapi potong pakai ini, potong mancing berarti potong uang pribadi. Nah sampai di sini over ke pengumpul atau Artinya potong uang pribadi, jadi potong atur, potong semau, potong. nah itu biasanya harganya ditentukan oleh Bapak atau dari Potong sendiri. Nah itu potong uang ikan pribadi, potong ikan pribadi. Kasih lain potong, kalau potong begitu itu bukan punya, artinya dapat dari perahu, nah itu ditentukan oleh usaha. Kalau potong mancing itu potong uang pribadi, ikan pribadi, jadi potong atur sesuai potong keinginan. selain jual ke pengumpul itu biasanya ikan pribadi itu jual di sekitar lingkungan sini juga atau Nah, kalau kadang-kadang potong kalau mau pulang pergi ikan makan, kadang-kadang potong jual di tetangga. harganya berapa ya Bapak? Ya, Ke pengumpul itu Bapak jual dengan harga berapa? pokoknya itu sudah menentukan. Yang penting kalau lihat tiaran ikan, Nah, ikan banyak, barat potong jual. kalau ikan banyak biasanya harga berapa? Per ember kok atau potong hitung di kantong. kantong? Ya, Kantong plastik. Iya, kantong plastik hitam. Jadi potong kadang-kadang ya kalau ikan mahal dong mau ampuan. Tapi yang sering ya Bapak lakukan itu satu kantong berapa? Kadang-kadang 50, kadang-kadang sampai juga 20. Artinya potong dari keadaan ikan. Kalau ikan banyak Ikan banyak berarti potong jual murah. murah. Ya. Kalau ikan sedikit berarti Sedikit jual potong 50. bisa mahal. Itu 50 itu per satu kantong kantong. plastik. Ya, potong hitung borok begitu. Ya, sesuai dengan potong kemauan harga. Taruh mau ambil berapa itu potong sana pakai menentukan harga sih. Biasanya Kalau satu ekor berapa? Kalau di kalau lingkungan? ya ikan kadang-kadang ikan ini ya 20. Kalau Dan- di tetangga mungkin potong 2-3 ekor baru 20 atau ini namanya juga mau kasih berapa itu.